dan Ibu Guru serta teman-teman yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, nama saya Lexian Jurmin Krisdeka dari SD Kristen Peter 12 kelas 6B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang tugas kolaborasi agama, seni lukis, bahasa Indonesia, IPS, dan matematika. Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum terbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Lalu dipisahkannya itu dari gelap. Allah menamai terang itu siang, gelap itu malam. Itulah hari pertama. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari langit. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan air itu dinamainya laut. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon yang buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang untuk memisahkan siang dan malam. Lalu Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar itu untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Lalu Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Lalu itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah di bawah air berkeriapan makhluk yang hidup. Hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Lalu Allah memberkati semuanya itu. Itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air berkeriapan makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ketika itulah Tuhan Allah menjadikan manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Menurut gambar Allah diciptakannya laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak.
penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan segala binatang yang merayap di bumi. Maka Allah melihat segala yang diciptakannya itu sungguh amat baik. Itulah hari ke-6. Berhentilah Allah pada hari ke-7 atas segala yang dibuatnya itu. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Merupakan suatu kawasan negara di Asia yang memiliki jumlah penduduk yang cukup padat, yaitu sekitar 625 juta jiwa atau 8,8% penduduk di dunia. Berikut ini adalah tabel jumlah penduduk dari negara-negara anggota ASEAN. Dari tabel tersebut diketahui bahwa jumlah penduduk paling banyak adalah negara Indonesia. Sedangkan jumlah penduduk paling sedikit adalah negara Brunei Darussalam. Selisih jumlah penduduk paling banyak dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah sekitar 273.086.136 jiwa. Sebagai salah satu anggota ASEAN, Indonesia berperan aktif dalam kerjasama dengan negara anggota ASEAN yang lain. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan adalah dalam bidang ekspor-impor. Berikut adalah penjelasannya. Indonesia menggarap jalur kereta api Laos-Vietnam senilai 28 triliun rupiah. Myanmar mengimpor produk-produk yang terbuat dari kertas, minyak sawit, dan karet. Indonesia mengekspor 2.760 ton bawang merah ke Singapura. Indonesia dan Malaysia bekerja sama di sektor kelapa sawit. Komoditas unggulan Indonesia ke Kamboja antara lain adalah batu bara. Indonesia mengekspor otomotif ke Vietnam. Indonesia melalui PT Inka mengekspor lokomotif ke Filipina. Provinsi Jawa Timur Indonesia mengekspor domba ke negara Brunei. Salah satu komoditi ekspor Indonesia ke Thailand adalah pupuk urea. Demikian tadi penjelasan saya tentang tugas kolaborasi kali ini. Terima kasih.